Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Alfia Putri Dinda Prameswari dengan NIM 190108530 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Di videoku kali ini, aku akan memaparkan tentang laporan keuangan akuntansi. Jadi disimak ya teman-teman. Apa sih itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan yang pertama ada membantu perusahaan untuk proses pengambilan keputusan, kemudian untuk menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan, dan yang terakhir untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi neraca keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Tapi, kali ini aku akan memperjelas 3 laporan keuangan ya, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal atau ekuitas, dan neraca keuangan. Fungsi laporan keuangan itu sendiri yaitu sebagai pedoman mengambil keputusan, membantu menciptakan strategi baru, dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode akuntansi, baik bulanan atau tahunan. Rumus laba rugi yaitu pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Nah, aku punya contoh susunan laba rugi. Seperti ini ya teman-teman. Komponen yang ada di dalam laba rugi itu pendapatan, yang isinya penjualan, pendapatan bunga atau sewa, kemudian dijumlah sehingga menghasilkan jumlah pendapatan. Lalu selanjutnya ada harga pokok penjualan yang isinya persediaan awal dan pembelian, kemudian dijumlah sehingga menghasilkan total barang tersedia untuk dijual. Setelah itu dikurangi dengan persediaan akhir yang akan menghasilkan harga pokok penjualan. Lalu di laba rugi ini juga ada laba kotor, di mana hasilnya merupakan hasil dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada biaya. Yang dimaksud biaya ini seperti beban-beban yang dikeluarkan. Selanjutnya untuk laba bersih adalah laba kotor dikurangi biaya. Seperti itu penjelasannya untuk laba rugi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Apa sih laporan modal atau ekuitas ini? Laporan perubahan modal atau ekuitas ini merupakan laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama satu periode tersebut. Lalu, rumusnya apa nih? Nah, di sini jika laba, maka modal akhir ditambah laba dikurangi price. Namun jika rugi, modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Jadi rumusnya tergantung sistemnya laba atau rugi ya teman-teman. Fungsi dari laporan perubahan modal atau ekuitas itu sendiri adalah untuk membantu pihak yang berkompeten dalam pengambilan suatu keputusan dan untuk mengetahui besarnya sebuah perubahan rasio ekuitas atau modal usahanya. Dari fungsi laporan modal tadi, laporan perubahan modal juga memiliki tujuan, yaitu untuk bisa mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan suatu investasi dan juga dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi, dan untuk menyajikan sebuah pengungkapan perubahan modal kerja. Bagaimana ya susunan laporan perubahan modal itu? Lalu komponennya ada apa aja sih? Nah, teman-teman, di sini ada contoh penyusunan laporan perubahan modal. Untuk dapat membuat penyusunan seperti ini, kita harus tahu komponen yang harus ada di dalam penyusunan laporan perubahan modal. Jadi, komponennya itu yang pertama ada modal awal. Modal awal ini merupakan jumlah modal sebelum diadakan pelaporan, lebih tepatnya di awal tahun. Seperti yang kita lihat pada contoh bahwa PT Hadian ini memiliki modal 6.040.000. Kemudian yang kedua ada laba bersih atau rugi bersih.
Laba bersih atau rugi bersih ini dicantumkan ke dalam laporan perubahan modal apabila sebelumnya sudah membuat laporan laba rugi. Seperti pada contoh ini yang ditulis yaitu laba bersih dengan total 7.312.500. Lalu komponen yang ketiga ada PRIV atau pengambilan uang pribadi. PRIV ini ada dikarenakan pemilik usaha mengambil untuk kepentingan pribadi, maka transaksi tersebut harus masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas di kurun waktu tersebut. Seperti pada contoh, PRIV-nya dengan jumlah 450.000. Kemudian yang keempat ada penambahan modal. Nah, penambahan modal ini bisa berupa tambahan uang atau aset bergerak ataupun peralatan yaitu aset tetap. Nah, bila penambahan modal ini dilakukan dalam satu periode, otomatis akan tercatat pada laporan perubahan modal di tahun akuntansi tersebut. Lalu caranya, dengan laba bersih dikurangi PRIV, maka akan menjadi penambahan modal. Dan komponen yang terakhir yaitu modal akhir. Rumus modal akhir ini didapat dari penambahan dan pengurangan poin 1 hingga poin keempat. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman untuk membuat laporan perubahan ekuitas. Nah, di penjelasan yang terakhir ini ada laporan posisi neraca keuangan. Apa sih itu laporan posisi neraca keuangan? Laporan posisi neraca keuangan adalah salah satu laporan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Laporan posisi neraca keuangan juga memiliki fungsi yaitu sebagai media review, kemudian sebagai pedoman membuat keputusan, membantu menciptakan strategi baru dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dan tujuan dari laporan ini adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Nah, untuk menyusun laporan posisi neraca keuangan, maka kita perlu tahu komponen apa saja yang terdapat di dalam laporan posisi neraca keuangan. Di dalam laporan posisi neraca keuangan terdapat aktiva. Aktiva itu suatu kekayaan dari perusahaan yang punya nilai manfaat untuk masa depan, seperti kendaraan, tanah, gedung, dan lainnya. Aktiva terdiri dari dua jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu ada kewajiban. Kewajiban itu berupa hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar yang dimaksud adalah kewajiban dengan jatuh tempo 1 tahun. Contohnya hutang dagang, basal tagihan, gaji, dan pajak yang perlu dibayar. Sedangkan hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran dengan jatuh tempo lebih dari setahun. Contohnya pinjaman berjangka dan obligasi dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Lalu ada modal. Modal bisa bertambah apabila pemilik menambahkan investasi di perusahaannya dan memperoleh keuntungan. Nah, ini adalah contoh dari laporan posisi neraca keuangan ya. Neraca ini adalah bentuk neraca kontrol. Bisa dilihat ya, posisi sebelah kiri laporan terdiri dari aktiva atau kekayaan perusahaan yang terbagi menjadi dua komponen, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Komponen aktiva ini termasuk dalam sekelompok investasi pada manajemen keuangan perusahaan. Sementara pada posisi sebelah kanan terdiri dari kewajiban atau hutang dan modal atau ekuitas perusahaan. Keduanya merupakan sumber dana bagi perusahaan di dalam manajemen keuangan. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan laporan posisi neraca keuangan. Dan semoga laporan keuangan ini dapat bermanfaat dan membantu kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.